Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Juliandri Syafti. Saya merupakan mahasiswa STAI Arisalah Sumatera Barat, jurusan Ekonomi Syariah. Video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas pengantar akuntansi yang diampu oleh Ustazah Nenengsih SPDI MSI. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang laporan keuangan. Yang pertama yaitu buku besar, yang kedua neraca, yang ketiga jurnal umum, dan yang keempat analisis transaksi. Yang pertama, buku besar. Apa itu buku besar akuntansi? Buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi, mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal umum dalam akuntansi seringkali diibaratkan sebagai hari buku keuangan. Adalah tempat di mana setiap transaksi finansial yang terjadi dalam sebuah bisnis dicatat secara detail dan sistematis. Yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Dan yang keempat adalah analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan proses penting yang membantu dalam menjaga keakuratan catatan keuangan dan membuat keputusan yang tepat. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba untuk menyelesaikan transaksi berikut. Tuan Sadikin membuka usaha jasa cleaning service pada 1 Juli 2020. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2020. Tanggal 1, Sadikin menginvestasikan kas sebesar $14.000. Tanggal 2, dibeli truk bekas seharga $10.000. Pembayaran dilakukan secara tunai $3.000. Selebihnya dilakukan secara mencicil. Tanggal 3, dibeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar $800. Tanggal 5, dibayar asuransi untuk setahun sebesar $2.400 efektif terhitung pada tanggal 1 Juli. Tanggal 14, menagih konsumen atas jasa kebersihan sebesar $3.800. Pada tanggal 18, membayar tunai utang pembelian truk bekas sebesar $1.000 dan utang pembelian alat pembersih sebesar $400. Pada tanggal 20, dibayar tunai gaji karyawan sebesar $1.600. Pada tanggal 21, menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 14 Juli sebesar $1.400. Pada tanggal 28, menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar $2.500. Pada tanggal 29, membayar beban gas dan bensin truk sebesar $400. Dan pada tanggal 31, melakukan penarikan tunai untuk kepentingan pribadi sebesar $600. Baiklah, pertama kita akan menyelesaikannya dengan buku besar. Juli 2020. Kas dengan kode 101 pada tanggal 1 ditulis dalam bentuk debit sebesar $14.000. Pada tanggal 2 ditulis pada bentuk kredit sebesar $3.000. Pada tanggal 5 ditulis dalam bentuk kredit $2.400. Dan pada tanggal 18 ditulis dalam bentuk kredit $1.000. Dan pada tanggal 20 ditulis dalam bentuk kredit $1.600. Pada tanggal 21 ditulis dalam bentuk debit sebesar $1.400. Pada tanggal 31 ditulis dalam bentuk kredit sebesar $600.
dan kita beralih kepada kendaraan. Pada tanggal 2, kendaraan ditulis dalam bentuk debit sebesar 10.000. Dan selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha ditulis dalam bentuk debit pada tanggal 14 sebesar 3.800 dan pada tanggal 28 ditulis dalam bentuk debit sebesar 2.500. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Ditulis pada debit pada tanggal 5 sebesar 2.400. Selanjutnya perlengkapan. Pada tanggal 3 ditulis dalam bentuk debit sebesar 800. Selanjutnya modal usaha Tuan Sadikin ditulis pada bentuk kredit pada tanggal 1 sebesar 14.000. Selanjutnya utang usaha. Pada tanggal 2 ditulis dalam bentuk kredit sebesar 7.000 dan tanggal 3 ditulis dalam bentuk kredit 800. Pada tanggal 4 ditulis dalam bentuk debit 1.000 dan pada tanggal 18 ditulis dalam bentuk debit sebesar 400. Baiklah, selanjutnya Pref Tuan Sadikin ditulis dalam bentuk debit sebesar 600. Selanjutnya pendapatan jasa. Pada tanggal 14 ditulis dalam bentuk kredit sebesar 3.500. Pada tanggal 21 ditulis dalam bentuk kredit sebesar 1.400 dan pada tanggal 28 ditulis dalam bentuk kredit sebesar 2.500. Selanjutnya beban gaji. Pada tanggal 26 ditulis dalam bentuk debit sekitar 1.600. Dan selanjutnya beban gas dan bensin ditulis dalam bentuk debit pada tanggal 29 sebesar 400. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat soal tersebut dalam jurnal umum. Pada tanggal 1, kas ditulis dalam bentuk debit sebesar 14.000. Modal Tuan Sadikin ditulis dalam bentuk kredit sebesar 14.000. Pada tanggal 2, kendaraan ditulis dalam bentuk debit 10.000 dan kas ditulis dalam bentuk kredit 3.000. Lalu utang usaha sebesar 7.000. Pada tanggal 3, perlengkapan ditulis dalam bentuk debit sebesar 800 dan utang usaha ditulis dalam bentuk kredit 800. Pada tanggal 14, utang usaha, piutang usaha ditulis dalam bentuk debit sebesar 3.800 dan pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit 3.800. Pada tanggal 18, utang usaha ditulis dalam bentuk debit sebesar 1.000 dan kas ditulis dalam bentuk kredit sebesar 1.000. Selanjutnya pada tanggal 20, beban gaji ditulis dalam bentuk debit sebesar 1.600 dan kas ditulis dalam bentuk kredit 1.600. Pada tanggal 21, kas ditulis dalam bentuk debit sebesar 1.400 dan pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit 1.400. Pada tanggal 28, piutang usaha ditulis dalam bentuk debit sebesar 2.500 dan pendapatan jasa 2.500. Pada tanggal 29, beban gas dan bensin ditulis dalam bentuk debit sebesar 400 dan kas ditulis dalam bentuk kredit sebesar 400. Pada tanggal 31, Pref Tuan Sadikin ditulis dalam bentuk debit sebesar 600 dan kas ditulis dalam bentuk kredit sebesar 600. Asuransi dibayar di muka ditulis dalam bentuk debit sebesar 2.400 dan kas ditulis dalam bentuk kredit sebesar 2.400. Baiklah, kita masuk pada neraca saldo. Pada neraca saldo, kas ditulis dalam bentuk debit sebesar 6.000, kendaraan ditulis dalam bentuk debit 10.000,
Piutang usaha ditulis dalam bentuk debit 6.300. Perlengkapan ditulis dalam bentuk kredit bentuk debit 800. Asuransi dibayar di muka ditulis dalam bentuk debit 2.400. Pada utang usaha ditulis dalam bentuk kredit 6.400. Pref Tuan Sadikin ditulis dalam bentuk debit 600. Pendapatan jasa ditulis dalam bentuk kredit 7.700. Dan beban gaji ditulis dalam bentuk debit sebesar 1.600.